Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita balik lagi ya ke pembahasan forum tentang mathematical analysis of recursive algorithm. Nah, kali ini yang pertanyaan tentang menara Hanoi ya dari dari Faisal Rafli. Saya masih kurang paham bagian else. Nah, bagian else ini bagian apa? Bagian recurrence ya. Jadi kalau misalnya algoritma rekursif kan ada dua bagian tuh ya. Yang pertama bagian basis yang di if-nya ini. Kemudian yang kedua adalah bagian recurrence, bagian yang berulang gitu ya. Jadinya kenapa berulang? Karena lihat nih, prosedur Hanoi-nya kan dipanggil lagi di sini gitu. Sementara kalau di basis ya udah selesai, dia hanya pindahkan udah selesai gitu. Jadi cuman satu operasi saja gitu. Sementara yang ini kita nggak tahu nih ini berapa kali nih ya gitu, karena dia panggil fungsinya lagi. Oke, jadi yang pertama harus dilakukan adalah, yang ngomong-ngomong, ini maksudnya kurang paham algoritmanya atau apa ya? Kalau misalnya algoritmanya sih, atau gini aja, problemnya aja ya. Kalau algoritmanya saya mungkin tidak akan menjelaskan, karena kan algoritmanya sebenarnya udah dikasih gitu ya. Jadi problemnya apa sih? Problemnya itu sebenarnya si Hanoi ini kan menara ya. Jadi sebenarnya ada tiga menara gitu ya. Ini kalau di sini ya kita pakainya A, B, sama C. Nah, problemnya adalah saya tuh punya N buah lempengan gitu ya, disk gitu ya, yang tersimpan berurutan dari yang paling besar sampai yang paling kecil gitu ya di A. Nah, gimana sih caranya saya memindahkan dengan posisi yang sama persis ke menara C gitu. Jadi yang dipindahin gitu. Nah, tapi karena saya tidak sekuat itu gitu ya, jadi saya hanya bisa memindahkan satu lempeng per satu waktu. Ya. Nah, kan saya nggak bisa langsung ngambil yang A yang paling, dan saya harus ngambilnya dari yang paling atas gitu ya. Jadi kayak stack gitu ya. Nggak bisa langsung dari bawah, kan nggak bisa gitu. Jadi kalau ambil satu paling atas taruh di C, ambil paling atas dari A taruh di C, itu kan nanti jadinya jadi kebalik kan ya. Jadi nanti bentuknya jadi nggak sama gitu, jadi begini ya kan ya. Nah, ini kita nggak mau itu gitu. Nanti yang di bawahnya hancur gitu kalau ditimpa sama yang berat. Nah, makanya kita butuh, ini asumsinya si lempengnya nggak bisa ditaruh sembarangan ya. Jadi harus ditaruh di dalam menara itu, antara A atau B atau C. Makanya kita butuh bantuan satu menara lagi, temporary gitu ya, untuk sebagai buat nyimpen dulu sebelum saya masukin ke C gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini cara bacanya kira-kira seperti ini yang ini. Jadi tolong pindahkan N buah gitu ya. Tolong pindahkan N buah lempengan dari menara A ke menara C dengan bantuan menara B. Caranya gimana? Nah, ini di bagian recurrence ya. Kalau ini cara bacanya berarti tolong pindahkan N-1. Pertama saya memindahkan N-1 gitu ya. Buah lempeng dari A ke B dengan perantara C gitu. Nah, ini saya lakukan pemindahan di sini ya. Oke. Jadi yang print itu ya, write itu tuh ceritanya kita mindahin gitu. Cuman kan kalau di program ya kita jadi di print aja gitu. Pindahkan gitu ya. Pindahkan piringan dari A ke B gitu ya. Ini ya. Nah, kemudian setelah itu yang bawahnya ini panggil Hanoi lagi itu kan berarti N-1 lempeng itu akan dipindahkan dari C ke A melalui B gitu. Step by stepnya apa ya? Step by stepnya dengan menjalankan algoritma ini. Nanti kan dia ngeprint lagi. Nah, itu akan muncul terakhir step by stepnya sampai terakhir dia harus masuk ke basis ya, supaya berhenti ya. Jadi suatu saat pasti masuk ke basis gitu ya, karena ini asumsinya algoritmanya sudah terbukti benar gitu ya. Ingat ya, salah satu syarat algoritma adalah suatu saat harus berhenti. Kalau misalnya nggak berhenti, namanya bukan algoritma. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di kuliah AK ini lebih cocok adalah sebenarnya bukan menjelaskan tentang algoritmanya ya, tapi lebih cocok tentang bagaimana caranya setelah kita punya algoritma, kita bisa menemukan basic operation-nya untuk kemudian kita hitung dengan menggunakan persamaan recurrence, kemudian kita dapat kompleksitas waktunya gitu ya. Oke, jadi ini ceritanya algoritmanya sudah ada, kita tinggal pakai. Nah, kemudian kita cari nih kira-kira tadi operasi dasarnya apa sih gitu ya, basic operation-nya apa. Nah, kalau dengar cerita saya tadi kan ini sebenarnya kerjaannya mindah-mindahin kan ya. Jadi tugas utamanya adalah memindahkan gitu. Kan gitu ya. Memindahkan misalnya kita kasih biasanya
relasi recurrence itu kalau nggak mau pusing mikir kita pakai T aja gitu ya. Tapi kalau kita ikut slide, kita pakai pindah gitu ya, moving gitu ya. Itu pakai M. Oke, jadi M-nya bukan M multiply di sini tapi M moving atau gitu atau movement gitu ya. Oke, jadi kita buat nih ya relasi recurrence-nya. Oke, untuk data N gitu ya, M. Ada berapa movement gitu, ada berapa perpindahan yang dilakukan oleh algoritma yang bersangkutan. Nah, ingat ya, bagian atasnya adalah bagian basis, bagian bawahnya adalah bagian recurrence. Nah, yang bagian atasnya, domain ketika dia basis berapa? Ini kan ya, M-nya sama dengan 1. Jadi cari domainnya. Itu pada saat M-nya sama dengan 1, oke. Kemudian berarti yang di bawahnya otomatis M-nya lebih dari 1 kan ya, bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ketika di basis, itu berapa, ingat, yang ditulis di sini itu adalah jumlah movement gitu, jumlah perpindahan yang dilakukan pada iterasi itu gitu, di satu iterasi itu. Nah, ketika N-nya sama dengan 1, dia memanggil berapa kali perpindahan gitu. 1 kali kan ya, maka kita tulis di sini 1. Oke, ini adalah contoh yang apa? Kan ada ya yang 0 gitu ya. Nah, ini contoh yang 1 kali gitu ya. Nah, kemudian kalau di bagian recurrence-nya berapa kali perpindahan dilakukan? Lihat ya, yang else ini dalam 1 kali iterasi itu berapa kali gitu dilakukan. Yang pertama kita paling gampang lihat tengah-tengahnya dulu. Ini kan ada nih jelas gitu ya, movement-nya 1 kali gitu. Jadi pasti 1. Ini pasti ada 1 gitu ya. Yang tengah-tengah ini 1 kali. Nah, tapi kan di sini ketika kita manggil Hanoi, prosedur Hanoi dia kan sebenarnya di dalamnya itu kita melakukan movement juga, yaitu movement N-1, A, C, B gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu berapa kali gitu. Jadi makanya kita bilang aja, oh berarti dia sebanyak N-1 aja pokoknya. Nggak tahu tuh berapa, karena dia panggil fungsi lagi gitu ya. Berarti kita tulisnya begini gitu. Berapa? Nggak tahu gitu ya. Jadi belum tahu. Nanti makanya kita carinya pakai persamaan recurrence. Nah, kemudian yang ini, yang bawah ini sama kan ya, N-1 juga ya. Jadi sebenarnya yang jadi yang basic operation yang dilakukan di bagian else itu adalah mn plus 1 plus 1 plus mn minus 1 gitu. Ya. Jadi kita bisa tulis 2, ya kan 2 kan, mn minus 1 ditambah mn minus 1 jadi 2 kali mn minus 1 ditambah 1. Oke, dari sanalah muncul itu gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya substitusinya? Ya ini kalian bisa lihat di video yang sebelumnya gitu ya. Oke, jadi sama persis gitu ya. Ini kalau misalnya kalian kalau yang sebelumnya kan langsung persamaan rekurensi ya. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu menang tuh itu tuh Hanoi atau bukan gitu ya, saya bisa kasih soalnya begini gitu ya. Jadi saya bisa bilang bahwa oke, mn sama dengan 2m n minus 1 kemudian ditambah 1 for ya untuk n lebih dari 1, kemudian saya bisa bilang bahwa m1-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi ini m-nya ya, m1-nya sama dengan 1 gitu coba. Nah, coba dari sini buat persamaan recurrence hingga ini udah persamaan recurrence ya. Tentukan berapa sih kompleksitas algoritmanya gitu. Ya, untuk penghitungannya silakan kalian lihat di yang sebelumnya ya. Karena sama saja, sama persis. Oke, mudah-mudahan Faisal ini ya dan yang lainnya yang punya pertanyaan yang sama tapi tidak sempat tanya di forum gitu ya, mudah-mudahan terjawab. Sekian, semoga dapat dipahami dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.